Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hikmatullah dengan nomor hidup mahasiswa 2303036013. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit analisis dan juga refleksi mengenai sebuah cerita yang sudah dikirimkan oleh Bapak Umar selaku dosen pengampu mata kuliah kepengawasan dan supervisi pendidikan. Sebelum lanjut ke inti pembahasan, sebenarnya cerita apa sih yang dikirim sama Pak Umar? Jadi, cerita itu menceritakan seseorang bernama Dika Widya Putra. Nah, dia itu berusia 27 tahun. Nah, dia ini lulusan S2 Peternakan Universitas Gadjah Mada. Nah, diceritakan bahwasanya Bang Dika ini gagal dalam seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Nah, setelah kekecewaan itu, dia memutuskan untuk menyingkirkan gengsi dan memilih untuk berjualan bakso demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, meskipun banyak yang meremehkan dia, ia tetap teguh dan percaya bahwa tidak ada pekerjaan yang hina selama pekerjaan itu halal. Ia menjalani usahanya dengan semangat dan penuh ketulusan, bahkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai analisis. Analisis yang pertama mengenai bentuk kepengawasan diri atau self-supervision dari tokoh dalam berita. Nah, tokoh dalam berita menunjukkan berbagai bentuk kepengawasan diri. Seperti apa saja? Yang pertama, itu kesadaran diri yang tinggi. Ia menyadari bahwa kegagalan dalam tes CPNS bukanlah akhir dari segalanya. Ia tetap menjaga semangat dan terus mencoba untuk melakukan hal baru. Kemudian yang kedua itu ada pengendalian emosi. Tokoh dalam berita ini menunjukkan pengendalian emosi yang bagus. Ia tidak larut dalam kesedihan atau kekecewaan, melainkan segera mengambil langkah nyata untuk tetap produktif. Yang ketiga ada disiplin dan juga tanggung jawab. Ia memilih untuk berwirausaha dengan menjual bakso daripada harus menganggur. Ini merupakan bentuk tanggung jawab atas masa depan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat itu ada fleksibilitas dan adaptasi. Ia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan tidak terpaku pada satu jalur karir tertentu. Kemudian analisis yang kedua, yakni nilai penting dari sikap tokoh terhadap kenyataan hidup. Nah, nilai penting yang bisa kita ambil itu ada keberanian menghadapi realita. Nah, tokoh ini tidak lari dari kenyataan, tetapi menghadapi kegagalan dengan berani. Jadi, meskipun kenyataannya itu mungkin cukup pahit bagi Bang Dika ini, tapi dia menghadapi kegagalan ini dengan berani. Kemudian yang kedua itu ada kerendahan hati. Meskipun lulusan S2 dari universitas ternama, ia tidak gengsi bekerja sebagai pedagang. Dan yang ketiga, itu ada kemandirian. Ia tidak menggantungkan nasib pada pekerjaan formal saja, tetapi menciptakan peluangnya sendiri. Ia menciptakan pekerjaan, menciptakan usahanya sendiri. Kemudian yang keempat itu ada keteguhan hati. Bang Dika ini tidak menyerah pada keadaan dan tetap berusaha dengan cara yang ia bisa dan tentunya halal. Kita lanjut kepada analisis yang ketiga, yakni mengenai pentingnya kepengawasan bagi mahasiswa. Pengawasan diri ini membantu mahasiswa menghadapi ketidakpastian dalam dunia kerja dengan mental tangguh dan solusi yang kreatif. Nah, sebagai calon pemimpin dan juga pengelola pendidikan, mahasiswa perlu memiliki integritas, kemandirian, tanggung jawab, dan juga semangat terhadap pilihan hidupnya. Dengan kepengawasan diri ini, mahasiswa mampu mengelola emosi, tetap konsisten terhadap nilai dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni mengenai refleksi diri. Refleksi yang pertama itu mengenai perasaan setelah membaca. Jujur saja saya merasa terharu dan juga terinspirasi oleh cerita ini karena kisah ini menyadarkan saya bahwasanya gelar yang tinggi itu bukan jaminan kesuksesan yang instan. Dibutuhkan kerja keras, ketabahan, dan juga kebijaksanaan dalam menyikapi kenyataan hidup ini. Nah, refleksi yang kedua yakni mengenai
hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, setelah membaca cerita tadi, beberapa hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil di antaranya yang pertama, kita harus siap menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan rencana. Jadi, ketika kita berencana, kita sudah berencana nih, tapi kok kenyataannya sangat amat melenceng, kita tuh harus selalu siap seperti itu. Nah, yang kedua, itu harga diri sejati bukan ditentukan oleh jenis pekerjaan, tetapi ditentukan oleh usaha, kejujuran, dan juga ketekunan. Nah, yang ketiga itu mengenai gengsi. Dari cerita ini kita diajarkan untuk tidak mudah gengsi. Jangan gengsi untuk memulai dari bawah, karena semua pekerjaan itu mulia selagi pekerjaan itu halal. Refleksi yang ketiga itu mengenai komitmen pribadi. Setelah membaca cerita ini, saya berkomitmen untuk yang pertama, mengawasi pikiran dan tindakan saya agar tidak terlena oleh ambisi kosong atau gengsi sosial. Yang kedua, itu menjaga nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab apapun situasinya. Yang ketiga, itu terus belajar dan beradaptasi serta tidak mudah putus asa dalam mengejar tujuan hidup yang bermakna. Oke, sekian sedikit analisis dan juga refleksi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.